Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia tentang stoikiometri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fairuz Fahrudin Adib dengan NIM 251904101020. Lalu di sini ada definisi stoikiometri. Stoikiometri adalah cabang kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara zat reaksi dan hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia berdasarkan hukum kekalahan massa. Dalam stoikiometri, jumlah mol setiap zat dihitung sesuai koefisien dalam persamaan reaksi yang setara, sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak reaksi yang dibutuhkan dan berapa produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, stoikiometri membantu memahami keseimbangan jumlah atom dan massa pada suatu reaksi, serta menjadi dasar perhitungan dalam berbagai proses kimia dan teknik. Lalu ada fungsi stoikiometri. Yang pertama, menentukan jumlah reaksi yang dibutuhkan agar reaksi berlangsung sempurna. Yang kedua, ada menghitung jumlah produk yang dihasilkan dari suatu reaksi. Yang ketiga, menghindari kelebihan penggunaan bahan baku pada proses industri. Yang keempat, membantu merancang proses reaksi dalam bidang teknik, misalnya pembakaran bahan bakar, pembuatan logam, dan perhitungan gas. Lalu di sini ada macam-macam reaksi stoikiometri. Yang pertama, reaksi pembakaran. Biasanya melibatkan hidrokarbon atau bahan bakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Yang kedua ada reaksi netralisasi. Asam plus basa menghasilkan garam plus air. Yang ketiga ada reaksi pengendapan presipitasi. Dua larutan elektrolit bereaksi menghasilkan endapan. Lalu yang keempat ada reaksi redoks, melibatkan oksidasi dan reduksi, misalnya korosi, elektrolisis, peleburan logam. Yang kelima ada reaksi gas, berdasarkan hukum Guy, Lusak, dan Avogadro. Perbandingan volume gas sebanding dengan koefisien reaksi. Selanjutnya di sini ada contoh aplikasi di teknik mesin. Perhitungan pembakaran, menentukan kebutuhan udara atau oksigen untuk bahan bakar agar tercapai air full ratio ideal. Yang kedua ada desain ruang bakar, mengatur campuran bahan bakar udara supaya pembakaran sempurna dan tenaga maksimal. Yang ketiga ada analisis emisi, memperkirakan kandungan CO2, CO, NOx pada gas buang untuk mengurangi polusi. Yang keempat ada sistem pendingin, menghitung kalor hasil pembakaran agar mesin tidak overheat. Yang kelima ada efisiensi mesin, membandingkan energi kimia bahan bakar dengan energi mekanik yang dihasilkan. Di sini ada contoh soal, yaitu jika 16 gram gas metana CH4 dibakar sempurna dengan oksigen berlebih, berapa gram karbon dioksida CO2 yang dihasilkan? Persamaan reaksinya CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. MR CH4, C-nya MR-nya 12 ditambah H-nya 4 dikali 1, MRH 1. Ini karena ada 4 di H-nya, jadi dikali 4 sama dengan 16. Kita mencari mol. Rumus mol itu N sama dengan massa dibagi MR. Lalu di sini mol sama dengan massa, massanya ini 16 gram, kita tulis, dibagi MR-nya 16. Sama dengan 1 mol. Lalu di sini saya akan menghitung massa CO2. Cara mencari MR CO2, ARC kan 12, jadi 12 dikali 1 karena C-nya ada 1 ditambah AR O2, O itu 16 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 32
sama dengan 44. Nah, rumus massa tuh massa sama dengan mol kali mr sama dengan 1 dikali 44 sama dengan 44. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.